Selamat berjumpa kembali dengan saya ATT257 Alpha. Pada pertemuan ke-8 atau minggu ke-26 saya akan bicara mengenai steering tube. Kita tahu bahwa steering tube adalah salah satu peralatan yang dipakai untuk melindungi as propeller dalam perputarannya. Steering tube sebetulnya ada bermacam-macam. Ada kayu pok, ada rubber bearing, dan ada juga sebuah tabung yang dibuat daripada bronze atau BC3. Di mana semua ini berfungsi untuk melindungi poros baling-baling. Nah, di dalam pertemuan ini, saya akan membahas khusus mengenai tabung baling-baling yang terbuat dari material BC3 atau bronze. Di mana pada tabung ini ada dua sistem pelumasan yang terdapat di situ. Ialah pelumasan dengan air laut, juga pelumasan dengan minyak oli atau lubricating oil. Kemudian di dalam tabung itu, ujung kiri dan ujung kanan itu dilengkapi dengan simplex seal. Ujung yang paling belakang dekat propeller ada saya katakan namakan ada rear simplex seal. Kemudian yang paling depan yang ada di dalam ruang kamar mesin adalah front simplex seal front. Di mana kedua simplex seal ini berfungsi untuk menjaga jangan sampai ada air laut yang masuk di dalam tabung steering tube itu. Khususnya yang bagian belakang atau rear. Kenapa ada kebocoran di situ? Karena rear ini bisa rusak karena ada tendangan daripada as propeller. Tendangan daripada putaran propeller. Dan itu dapat mengakibatkan air laut masuk ke dalam tabung itu. Dan terjadilah kontaminasi antara oil dengan air laut. Nah, lubricating oil yang ada dalam tabung steering tube ini dia sifatnya adalah permanen. Dengan memakai lubricating oil dengan tipe grafit sebagai penambahan saja. Apabila dalam sistem tabung itu ada kekurangan, maka oil gravity tank akan menambahkan di dalam sistem pelumasan pada steering tube. Nah, perawatan steering tube ini dilaksanakan sebetulnya pada 5 tahun sekali. Itu kapal memasuki special survey 5 tahun sekali. Maksimum 5 tahun sekali. 4 tahun itu adalah standar dan perpanjangan 2 kali tiap 6 bulan. Sehingga jumlah total adalah 5 tahun sekali. Harus 5 tahun. Tidak ada alasan untuk tidak membuka steering tube. Karena inilah standarisasi yang dibuat oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Bahkan semua di kelas-kelas internasional adalah steering tube diadakan perawatan pada saat kapal mengalami waktu repair adalah special survey. Tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila di dalam pengoperasian terjadi kerusakan pada rear simplex seal. Artinya air laut akan masuk dan berkontaminasi dengan lubricating oil yang sifatnya permanen itu. Sehingga bisa terjadi kebocoran oil dari tabung propeller melalui simplex seal. Sehingga tidak ada alasan owner harus melaksanakan dry docking supaya bisa mengganti simplex seal itu. Walaupun dalam pengoperasian baru 1,5 tahun atau 1 tahun. Pada saat kapal selesai docking repair dan turun dalam operasionalnya terjadi kebocoran pada simplex seal, maka tidak ada alasan untuk harus dry docking. Karena ini akan mengakibatkan kerusakan pada tail shaft atau as propeller yang pertama. Dan yang kedua, akan mengakibatkan pemakaian lubricating oil yang luar biasa.
Nah, ketika kita naik docking, maka simpeksi rear dilepaskan. Simpeksi rear dilepaskan. Kemudian yang front juga dilepaskan. Kemudian diadakan perawatan. Tidak, dan simpeksi itu harus diganti. Rear dan front harus diganti. Tabung propeller tidak usah dicabut. Yang dicabut adalah simpeksi saja. Karena yang terjadi kebocoran pada simpeksi rear, khususnya begitu, karena yang front ada di dalam ruang kamar mesin. Otomatis tekanannya sangat kurang, karena hanya air got yang diandalkan di situ. Tetapi kalau untuk bagian belakang atau rear itu maka ada tendangan yang sangat besar dari propeller sehingga mengakibatkan simpeksi bisa rusak. Ketika kita mempunyai planning untuk memasang simpeksi itu dipasang di bagian belakang, di depan. Kita ambil dialnya. Presisinya kita ukur. Maka dial correction. Setelah sudah fix position, boleh ikat. Kemudian kita pindah ke bagian belakang. Dipasang lagi di situ, diinstal lagi di situ. Kita mengambil dial untuk mengetahui kedudukan secara aktual pada simpeksi itu. Tentunya ini berdasarkan instruction manual. Sebetulnya pada saat kapal-kapal yang baru dilansing, maka setelah pemasangan simpeksi itu kita harus mengukur standarisasi. Supaya kita pada saat docking yang berikut kita lihat ada penurunan tidak. Ada penurunan tidak. Mengukur alat penurunan simpeksi dengan siap. Ada penurunan tidak. Dan ini menjadi acuan, menjadi data recording bagi kita. Sehingga pada nanti next dock yang akan datang, atau SS yang akan datang, kita bisa ukur lagi. Kalau ada penurunan, berarti ada masalah dengan kita punya tail shaft atau as propeller. Dan semua KKM yang naik on board, dia wajib tahu itu. Bahwa simpeksi saya standarisasi adalah sekian dengan tail shaft. Ada clearance-nya berapa. Supaya ini akan menjadi acuan untuk next docking yang akan datang. Nah, setelah kita sudah dial gauge ya, kita sudah mengukur presisi untuk rear dan front. Maka kita menambah oli. Memasukkan oil lubricating di dalam tabung steering tube. Dan setelah kapal launching, baru kita akan mengetes ada tidak kebocoran di situ. Ada beberapa standar yang kita melihat ada terjadi kebocoran pada simpeksi itu adalah kita bisa koreksi dari tabung lubricating oil untuk steering tube ada yang bersifat gravity. Kita berikan tanda di situ. Apabila ada penurunan volume dalam tangki gravity itu, maka tentu kita tahu bahwa ada kebocoran pada sistem di situ. Karena oil di sana adalah oil permanen, bukan sirkulasi. Tank lubricating oil adalah tank gravity. Pemeriksaan yang kedua, kita bisa tahu pada saat kapal berhenti, posisi kapal stop, maka ada gelembung-gelembung oil atau minyak yang keluar dari posisi propeller itu. Maka kita bisa tahu bahwa di situ ada kebocoran.
Langkah selanjutnya adalah kita buat berita acara. Kita buat berita acara untuk ada penyelam atau hasil penyelam itu bisa mengacu untuk kita melaksanakan dry docking atau docking repair. Berdasarkan simplex ini sebetulnya ada beberapa indikasi. Indikasi yang pertama, katakanlah tekanan propellernya begitu besar sehingga dia membuat kerusakan pada simplex rear. Indikasi yang kedua bisa terjadi karena ada jaring atau benda-benda asing yang melingkar di posisi tail shaft sehingga dia masuk ke celah-celah dari simplex itu. Walaupun di propeller ada pisau pemotong jaring-jaring apabila ikut bersama dalam perputaran as propeller. Semua propeller pasti ada pisau pemotong yang ditempatkan di situ. Sehingga kalau ada benda-benda asing berupa jaring-jaring atau apa saja yang akan melingkar di posisi tail shaft dekat propeller, maka pisau itu akan memotong sehingga benda-benda asing itu dia tidak melengket di tail shaft. Itu clearance antara simplex rear dengan tail shaft. Tetapi bisa saja terjadi kemungkinan masuk ke dalam. Inilah salah satu indikasi penyebab kerusakan pada simplex rear dari tail shaft. Kemudian ada juga sistem rubber bearing. Rubber bearing ini dipakai bagi kapal-kapal tugboat, kapal-kapal kecil, memakai simplex rubber bearing. Rubber bearing untuk kapal-kapal ukuran kecil. Zaman dahulu ada kayu pok. Dalam perkembangannya kayu pok, rubber bearing, dan akhirnya yang terlihat sekarang adalah untuk memakai tabung steering tube yang bisa dibuat dari stainless, bisa dibuat dari bronze BC3. Semua kapal-kapal yang sistem kerja shifting arrangement adalah indirect system atau direct system pasti memakai simplex seal, pasti memakai tabung as propeller atau pasti memakai rubber bearing atau pasti memakai kayu pok. Jadi secara garis besarnya adalah perawatan mengenai simplex ini dilaksanakan pada saat kapal melaksanakan special survey. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam perjalanan pengoperasian menuju 5 tahun ada kebocoran, kerusakan pada 1 tahun atau 2 tahun sebelum mencapai ke 5 tahun, maka kita owner wajib menginstruksikan kepada kapal untuk gratis dry docking dan adakan pemeriksaan pada simplex seal. Tentu berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pihak kapal. Berita acara melaporkan bahwa ada kondisi kebocoran pada simplex seal. Berikanlah contoh-contoh, berikan alasan-alasan yang mendasar sehingga kantor pusat bisa mengadakan penilaian untuk itu. Demikianlah pertemuan kita Pak hari ini. Semoga bermanfaat. Ketika saudara kembali ke kapal, saudara bisa melaksanakan ini karena saudara sudah belajar di Diklat STIP. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Baik.